Salam sejahtera. Yang terhormat Bapak Agus Hendrayadi selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar ilmu administrasi negara. Izin perkenalkan diri, nama saya Valentina Angelika Turnip dengan NIM 2205020080. Jadi saya di sini ingin membuat konten video mahasiswa yang dimana video ini untuk memenuhi tugas. Negara Republik Indonesia menganut sistem demokrasi, artinya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, di mana rakyatlah yang memegang kekuasaan tertinggi. Konsep ini merupakan pola dalam memberikan pelayanan publik. Jadi jelas sudah bahwa secara menyeluruh pelaksanaan pelayanan publik adalah menjadi tanggung jawab pemerintah. Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk masyarakat untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada tahun 1945. Apa itu pelayanan publik? Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka memenuhi kebutuhan pelayan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan atau pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara publik, yaitu seperti institusi penyelenggaraan negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk kegiatan melayani publik. Pelayanan publik diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Pengaturan ini dimaksud untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggaraan dalam melayani publik. Selain itu, pengaturan mengenai pelayanan publik bertujuan agar terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas sangat tentang hak, tanggung jawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik. Pelayanan yang bagaimana? Dari bentuk pelayanan publik yang diberikan kepada masyarakat dapat dibedakan ke dalam beberapa jenis pelayanan, yaitu yang pertama yaitu pelayanan administrasi, di mana pelayanan menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik, misalnya status kewarganegaraan, sertifikat, kompetensi, kepemilikan, atau kepenguasaan terhadap suatu barang, dan sebagainya. Dokumen-dokumen diantara lain kartu tanda penduduk, akte pernikahan, akte kelahiran, akte kematian, buku pemilik kendaraan bermotor, surat izin mengemudi, surat tanda kendaraan bermotor, izin mandiri bangunan, paspor, sertifikat kepemilikan, tanah, dan sebagainya. Kedua yaitu pelayanan barang, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jenis barang yang digunakan oleh publik, misalnya jaringan telepon, penyediaan tenaga listrik, air bersih, dan sebagainya. Ketiga, pelayanan jasa, yaitu pelayanan yang menghasilkan berbagai bentuk jasa yang dibutuhkan oleh publik, misalnya pendidikan, pemeliharaan kesehatan, penyelenggaraan transportasi, pos, dan lain sebagainya. Jadi dari ketiga jenis pelayanan publik tersebut, yang harus dipahami sesungguhnya ialah bahwa pelayanan masyarakat merupakan produk dari organisasi pemerintahan. Pelayanan publik tersebut diberikan untuk memenuhi kebutuhan dan hak masyarakat. Artinya kegiatan pelayanan pada dasarnya menyangkut dan merupakan suatu hak yang melekat pada setiap orang, baik secara pribadi maupun kelompok organisasi yang diberikan oleh penyelenggaraan pemerintah. Isi, misi, dan tujuan pelayanan publik. Visi, memberikan pelayanan prima kepada publik dengan tanggap, cerdas, ramah, santun, dan tersenyum. Misi 1. Mengembangkan pelayanan publik yang terpadu. Kedua, mengembangkan sistem pelayanan berbasis teknologi informasi. Ketiga, memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan efisien. Selanjutnya yaitu tujuan. 1. Terwujudnya pelayanan publik yang terpadu. Kedua, terwujudnya sistem pelayanan publik yang transparan dan terjangkau oleh masyarakat. Standar pelayanan publik. Jadi di sini memiliki 5 standar, yaitu pertama standar pelayanan, kedua waktu penyelesaian, ketiga biaya pelayanan, keempat produk pelayanan, dan kelima yaitu sarana dan prasarana. Prinsip dan asas pelayanan publik. Prinsip: kesederhanaan, kejelasan, kepastian waktu, asuransi, keamanan, tanggung jawab, kelengkapan sarana dan prasarana, kemudian akses, kedisiplinan, termasuk kesopanan dan keramahan dan kenyamanan. Asas pelayanan publik yaitu transparansi, akuntabilitas, kondisional, partisipasif, kesamaan hak, dan keseimbangan hak dan kewajiban. Contoh pelayanan publik yang baik. Berbicara tentang contoh pelayanan publik, sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari kita sering menemukan, bahkan mengalaminya langsung. Misal saat kamu mengunjungi objek wisata, museum gitu,
Jika pelayanan publik yang baik, mulai dari membeli tiket, pasti akan disambut atau dilayani dengan ramah dan baik. Kemudian terkait dengan tata tertib juga sudah disampaikan. Nah, untuk tata tertib, pengunjung setiap objek wisata memiliki aturan main sendiri. Ada yang tertulis di pintu masuk atau pengeras suara yang sudah dipasang di setiap sudut. Dan banyak contoh-contoh lain yang kita alami di kehidupan kita sehari-hari. Baik, segini saja yang dapat saya sampaikan pada video ini. Jika ada yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.